Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rosabila Kiati dengan NIM G0025215. Saya dari kelompok A1. Pertama, saya akan menjelaskan perjalanan oosit dari ovarium ke kafum uteri. Perjalanan oosit dimulai saat proses ovulasi, yaitu pelepasan oosit sekunder dari ovarium. Setelah dilepaskan, oosit tidak langsung menuju rahim, tetapi terlebih dahulu ditangkap oleh fimbriae pada bagian infundibulum dari tuba uterina. Struktur ini berperan penting dalam mengarahkan oosit agar masuk ke dalam saluran tuba. Selanjutnya, oosit bergerak melalui tuba uterina menuju bagian ampula. Pergerakan ini dibantu oleh gerakan di silia, epitel, dan kontraksi otot polos tuba. Secara klinis, bagian ampula merupakan lokasi tersering terjadinya fertilasi apabila terdapat sperma. Apabila terjadi fertilasi, maka akan terbentuk zigot yang kemudian melanjutkan perjalanan menuju rahim sambil mengalami pembelahan sel. Namun, jika tidak terjadi fertilisasi, oosit akan tetap bergerak menuju rahim dan mengalami degenerasi. Akhirnya, oosit atau hasil konsepsi akan mencapai kafum uteri. Disinilah jika terjadi pembuahan akan berlangsung proses implantasi, sedangkan jika tidak, maka oosit akan luruh bersama endometrium dalam proses menstruasi. Selanjutnya, lokasi fertilisasi paling sering terjadi. Fertilisasi merupakan proses pertemuan antar sel, sperma, dan oosit yang menghasilkan zigot sebagai awal dari kehamilan. Secara anatomi, proses ini paling sering terjadi di bagian ampula dari tuba uterina. Tuba uterina sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu infundibulum, ampula, isthmus, dan pars uterina. Di antara bagian-bagian tersebut, ampula merupakan lokasi yang paling sering menjadi tempat terjadinya fertilisasi dengan persentase sekitar 70 hingga 80% kasus. Hal ini disebabkan karena ampula memiliki diameter lumen yang lebih luas dibandingkan bagian lainnya, sehingga memberi ruang yang optimal untuk pertemuan antara sperma dan oosit. Selain itu, lapisan epitel pada ampula memiliki silia yang aktif bergerak, yang berperan dalam membantu transportasi oosit serta memfasilitasi pergerakan sperma. Ampula juga memiliki lingkungan biokimia yang mendukung kelangsungan hidup kedua gamet. Sekresi dan dari sel-sel di tuba uterina membantu mempertahankan viabilitas sperma sekaligus mempersiapkan oosit untuk proses fertilisasi. Setelah ovulasi, oosit sekunder dilepaskan dari ovarium dan ditangkap oleh fimbria, kemudian masuk ke dalam tuba uterina dan bergerak menuju ampula. Di sisi lain, sperma yang telah mengalami kapasitasi akan bergerak dari uterus menuju tuba uterina, hingga akhirnya mencapai ampula. Ketika sperma berhasil menembus lapisan pelindung oosit, maka terjadilah fertilisasi dan terbentuk zigot. Zigot ini kemudian akan melanjutkan perjalanan menuju kafum uteri sambil mengalami pembelahan sel secara bertahap. Dapat disimpulkan bahwa ampula pada tuba uterina merupakan lokasi paling optimal dan paling sering terjadinya fertilisasi karena faktor anatomi, fisiologis, dan lingkungan yang mendukung proses tersebut. Selanjutnya, fornix posterior merupakan bagian terdalam dari fornix vagina yang terletak di belakang serviks. Secara anatomi, struktur ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kafum Douglas-C atau ruang rektouterin, yaitu bagian paling rendah dari rongga peritoneum pada wanita dalam posisi berdiri. Kedekatan ini menjadi alasan utama mengapa fornix posterior memiliki nilai klinis yang penting, karena dinding antara fornix posterior dan kafum Douglas-C relatif tipis, maka area ini menjadi akses langsung menuju rongga peritoneum tanpa harus melalui dinding abdomen. Secara anatomis, kafum Douglas-C merupakan tempat akumulasi cairan intraabdomen seperti darah atau cairan patologis lainnya karena posisi yang paling rendah. Oleh karena itu, perubahan atau adanya cairan di rongga peritoneum seringkali dapat terdeteksi melalui area ini. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat prosedur yang memanfaatkan hubungan anatomi ini, salah satunya ada
Kuldocentesus. Prosedur ini dilakukan dengan menusukkan jarum melalui fornix posterior untuk mencapai cavum dogulesi dengan tujuan aspirasi cairan, misalnya pada kecurigaan pendarahan intraabdomen. Selain itu, terdapat juga prosedur kolpotomi, yaitu insisi yang dilakukan pada dinding vagina, khususnya melalui fornix posterior, untuk mendapatkan akses ke rongga peritoneum dalam tindakan bedah ginekologi. Dengan demikian, secara anatomi, fornix posterior memiliki nilai penting karena posisinya berdekatan langsung dengan cavum dogulesi serta berfungsi sebagai jalur akses minimal invasif menuju rongga peritoneum. Hal ini terjadi. Struktur ini tidak hanya penting secara anatomi, tetapi juga memiliki implikasi klinis yang signifikan.